Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ahadus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini ada dua pilihan saja bagi diri kita. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah maksiat. Tiada pilihan lain, ibadah atau amal baik atau maksiat. Dan kita tentunya sudah paham yang harus kita lakukan di dunia ini adalah melaksanakan ibadah, mengumpulkan poin-poin pahala, dan menyelamatkan kita kelak ketika kita meninggal. Namanya kehidupan dunia, banyak jebakan-jebakan, banyak sesuatu yang menjadikan kita terperosok kepada kemaksiatan. Jebakan itu terasa ringan tapi menjatuhkan banyak sekali, dan kita harus selalu fokus kepada ibadah. Lalu bagaimana? Allah membuat jebakan-jebakan itu, Allah juga memberikan strategi solusi untuk menghindari jebakan-jebakan itu dalam ujian kita di dunia. Nabi Muhammad dikatakan, diperintahkan Allah di dalam surat Al-Insyiqaq, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat terakhir dan ayat sebelum terakhir, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Supaya kita tidak terjebak, Nabi diperintahkan untuk jika selesai faida farogta, selesai urusan ibadah, fansab, maka beliau diperintahkan untuk bersiap-siap untuk melakukan ibadah yang lainnya. Artinya tidak boleh ada jeda waktu. Ini yang diperintahkan Allah Ta'ala. Strategi Allah Ta'ala, jalan untuk menyelamatkan dari kemaksiatan adalah faida farogta fansab. Jika selesai melaksanakan ibadah, fokus selesai, maka kita segera beranjak kepada ibadah lainnya. Gambaran konkretnya seperti tak kala kita selesai melaksanakan tugas dari guru kita secara daring, kemudian menyelesaikan tugas secara POM dan pembelajaran gurunya. Dalam jeda waktu nganggur tersebut, jika sudah selesai, maka kita lakukan pekerjaan lainnya. Jangan melulu kepada handphone. Dampaknya akhirnya kita melakukan kemaksiatan di dalam handphone itu, entah itu melihat gambar-gambar atau melakukan perbuatan yang sebenarnya itu tidak perbuatan dosa tapi menjadi perbuatan dosa karena kegiatan lainnya terganggu. Kita diperintahkan orang tua kita untuk ini dan itu tidak kita lakukan, tapi kita fokus melakukan permainan game. Itu yang terjadi. Banyak lagi, kalau kita sudah fokus sholat
zuhur, kemudian dilanjutkan asar, maghrib. Tapi antara jeda waktu tersebut, jika kita tidak melakukan kegiatan yang maksimal untuk ibadah, maka pergantian sholat dan antara sholat dan sholat itu kita bisa menjalankan perbuatan maksiat. Strateginya, jika sudah kita sholat, maka kita fokus kepada pekerjaan lainnya, yang ibadah lainnya. Banyak ibadah, pilihan kita banyak sekali, pilih yang sangat penting, kemudian yang di bawahnya dan di bawah di bawahnya. Itu yang diperintahkan Allah. Wa ila rabbika farghab, dan fokus untuk apa itu, memohon kepada Allah Ta'ala, menata niat untuk karena Allah Ta'ala. Ini menjadikan fokus kita dalam beribadah. Dan ada perintah juga yang penting juga pernah Nabi sampaikan, yaitu kita beribadah harus didasari dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama yang benar. Karena di sana jika tidak kita salah pilih, mestinya kita melakukan ibadah, tapi ibadah itu menjadikan perbuatan dosa. Salah satu contohnya, tak kala kita rajin bersedekah, tapi kita mempunyai janji hutang untuk membayar hutang, tidak dilakukan, tapi suka bersedekah, sedekah itu menjadi perbuatan yang sia-sia karena kita tidak mempunyai ilmu. Banyak lagi, sholat apapun harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Itulah strategi Allah Ta'ala yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Fa'idha faragta fansab, jika selesai urusan ibadah itu pindah kepada ibadah lainnya. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah kita harus bersandar, harus hati kita ditata hanya karena Allah, dan ibadah itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang menjadikan kita selamat dari jebakan-jebakan dunia dan selamat menjadi hamba yang bahagia di akhirat, dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian dari saya, semoga bisa menjadikan pengingat bagi diri saya sendiri dan pengingat bagi para pemirsa, menjadi hamba yang taat dan soleh kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.